Shalom biji mata Tuhan, selamat hari Minggu. Saya Paulus Suseno Suarsana menyambut saudara beribadah bersama dengan keluarga besar kami, yakni Gereja JKI Doe. JKI Doe secara gedung berada di apartemen Tripark BSD Serpong. Dan dalam pelayanan Minggu Raya kami melakukan dua model bentuk, yakni pelayanan on-site, yakni datang ke gereja, ibadah di gereja, dan juga ibadah online via channel YouTube kami yakni The Warriors. Kalau Bapak Ibu tinggal di wilayah BSD atau sedang berkunjung ke daerah BSD di hari Minggu, silakan saya undang untuk beribadah langsung ke gereja. Yang kami lakukan dua sesi, yakni sesi jam 9.45 pagi dan juga sesi jam 11 pagi. Ibadah hanya 1 jam saja. Sedangkan Bapak Ibu yang di luar Serpong boleh mengikuti ibadah Minggu Raya kami bersama-sama melayani Tuhan, bertumbuh bersama dengan Tuhan lewat channel The Warriors di YouTube. Ada 3 kali ibadah yang kami siapkan, yakni ibadah pagi jam 7, ibadah jam 11 live streaming, dan juga ibadah sore yakni Miracle of Worship di jam 18. Tentu semuanya di waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Jadi saya percaya jika di hari Minggu yang kita masuki di hari pertama yakni hari Minggu, Bapak Ibu dan saya mencari Tuhan, ingat carilah Tuhan selama Tuhan masih bisa berkenan ditemui. Maka saya percaya dan yakini sungguh sepanjang minggu ini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita semua akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jadi selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom Bapak Ibu, selamat datang di ibadah raya JKI Doe. Kita percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan punya rencana luar biasa dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau membawa sembah pujian kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Kau beracara Tuhan, Engkau berperkara pada pagi hari ini Bapa. Segala perkara kami percaya Tuhan sudah selesaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau jadi bukti kebesaran kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita buka ibadah ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita percaya sepanjang hidup kita itu adalah perkenanannya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Hidup kami Tuhan di tangan-Mu Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu Bapa. Rencana-Mu dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Engkau sempurna
Tuhan, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan Tuhan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu Bapa. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersama kami Tuhan. Di dalamku Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat-Mu Tuhan. Sertai tiap langkahku, Kau bersama kami Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Engkau besar Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Engkau teramat baik Tuhan, Engkau begitu besar. Anugerah-Mu melimpah, anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ada di tempat ini Bapa, karena kebaikan-Mu Yesus, karena Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu Tuhan, di tempat yang tinggi. Yesus Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada, itu karena semua perkenanan-Mu Tuhan. Kami yang terbeban berat saat ini Bapa, kami yang letih Tuhan, kami percaya Engkau pulihkan hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kalau satu pintu tertutup Tuhan akan membukakan banyak pintu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, karena kami lebih dari pemenang Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang membela kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Umat yang percaya boleh bersorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita menaikkan satu pujian dengan sepenuh hati kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta,
selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur sebesar-besarnya kami panjatkan kepada Engkau. Di masa pandemi ini kami masih diberikan kesempatan untuk melayani Engkau di mimbar-Mu. Terima kasih Bapa. Apapun kondisinya, Tuhan tidak berhenti berkarya. Justru di masa yang sulit ini, kami diprogram, kami dipush, kami disuruh oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa yang lebih jauh lagi di sana. Mungkin ke pelosok-pelosok dunia, melalui multimedia, melalui e-church, melalui firman yang disampaikan secara elektronik ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu di pagi hari ini, di minggu pagi hari ini, semua anak-anak-Mu sudah siap di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman yang akan ditaburkan. Urapi, tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua jaringan, sehingga semua multimedia, sehingga semua apapun yang dipakai untuk memberitakan kebenaran-Mu ini ditutup bungkus dengan kasih karunia-Mu sehingga sampai kepada mereka di tempat-tempat masing-masing. Roh-roh jahat, penguasa di udara yang coba mengganggu, kami satukan iman kami ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman yang ditabur pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat, menjadi aplikasi di dalam kehidupan kami, dan kami semua menjadi surat Kristus yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Kami yang siap diberkati oleh firman Tuhan, baik di rumah maupun yang di lapangan, lokasi, kita satukan iman, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang di rumah maupun yang di sini. Kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan terus melingkupi kita hari-hari ini. Hari-hari yang sulit dikatakan oleh dunia. Khotbah dari beberapa hari ini memang tidak banyak dari kasus-kasus kesulitan, yaitu pandemi. Dan khotbah pagi hari ini pun saya sampaikan dengan judul hanya satu langkah dengan maut. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau sering membaca firman, sering membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa statement ini keluar hanya pada satu orang yang dalam kondisi memang tidak menyenangkan. Ya. Kalau orang berbuat salah menjadi DPO, daftar pencarian orang, atau target operasi, ya tangkaplah contoh misalnya dia pemain nakal, jual sabu atau bandar apa, ditangkap atau jadi TO, target operasi, itu masih bisa menghilang, bersembunyi. Nah problemnya, statement yang hari ini kita hanya satu langkah jaraknya dengan maut itu keluar dari seorang Daud. Ya Bapak Ibu. Nah problemnya dia menghadapi bukan orang yang luar biasa atau menghadapi satu komunitas yang biasa untuk menangkap dia. Ini dia menghadapi orang nomor satu di Israel, yaitu Raja Saul yang akan membunuh dia, menangkap dia. Makanya dikatakan di 1 Samuel pasal 20 dikatakan demikian, tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Kisah Yonatan dengan Daud sudah disampaikan minggu lalu oleh Ibu Gembala kita, Pastor Silvi. Saya hanya merinci lebih dalam lagi bahwa satu sisi dilema. Daud mau dibunuh sama mertuanya, Raja Saul, yang sekaligus juga sahabatnya Yonatan di dalam perjanjian persahabatan dengan Tuhan, sehingga mereka serba dilema tiga orang ini. Satu bapaknya Yonatan, satu Yonatan sendiri adalah seorang pangeran, dan Daud adalah sahabatnya.
Kalau hierarki satu kerajaan, Saul mati, raja itu turun kepada pangerannya, anaknya. Tapi dalam hal ini sudah disampaikan oleh persahabatan, bagaimana persahabatan Daud dan Yonatan. Yonatan malah tidak berambisi untuk menjadi seorang raja. Karena dia tahu Daud sudah diurapi. Sudah diurapi sama Samuel untuk menjadi raja berikutnya. Nah, hebatnya lagi si Daud, dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan, yaitu Saul. Dia tidak berinisiatif untuk membunuh Raja Saul. Ini sebetulnya konflik hati di antara mereka bertiga. Nah, dikatakan Raja Saul itu mengultimatum. Kalau sudah ultimatum, siapa yang melihat Daud dimanapun wajib lapor misalnya gitu kan. Nah ini ultimatum. Jadi benar-benar nggak ada tempat buat berpijak bagi seorang Daud. Lawannya bukan ecek-ecek. Lawannya orang nomor 1. Pemimpin. Kalau kita di sini ya Pak Jokowi, presiden gitu kan. Nah, makanya sedang target. Kalau jadi target dari satu institusi bisa sembunyi. Tapi kalau sudah jadi targetnya orang nomor 1 tidak bisa sembunyi. Dimanapun pasti kelacak. Karena hukumnya wajib lapor kalau nggak dibunuh. Nah, Daud sampai dikatakan dia tuh sampai pindah ke tempat musuh. Udah nggak ada tempat buat dia berpijak di daerah Israel. Dia keluar dari situ ke tempat musuh. Tempat musuh Israel waktu itu adalah Filistin. Dan lebih hebatnya lagi dia pindah ke tempat Filistin, tempat di mana daerah itu dinamakan daerah Gad, di situ tempatnya Goliat. Yang hebat kan? Cari mati itu sebetulnya. Goliat kan sudah dipancung sama si Daud dan dia tinggal di situ. Itu orang-orang Gad kan tahu itu Daud yang bunuh Goliat. Jangankan masuk orangnya, namanya masuk aja udah mungkin sudah di demo itu. Nah itu dia sampai tinggal di daerah Gad itu, daerah Goliat. Dikatakan dia sampai berpura-pura menjadi orang gila. Di pintu gerbang Gad itu dia garuk-garuk pintu gerbangnya, dia biarkan air liurnya mengalir ke janggutnya sehingga laporan kepada raja, kepada itu orang Gad, ada Daud di situ katanya. Disamperin, dilihat, ini orang gila. Apa kurang orang gila di tempat kita katanya. Nah, saking takutnya kepada Saul, Daud berusaha demikian rupa. Nah, dia berpura-pura menjadi orang gila seperti itu. Dan memang mereka tinggal situ dan Saul sulit masuk ke daerah situ. Pasukan Israel nggak bisa ke Filistin, waktu itu masih di bawah tekanan Filistin. Daud rata-rata diikuti bukan sendiri, dia diikuti oleh sebagian orang. Dikatakan ada 400 orang yang mengikuti dia, itu orang-orang gagah perkasa. Jadi dia bukannya nggak sanggup menghabisi lawan Saul, tapi dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dikatakan setiap peperangan Daud selalu menang. Nathan pun tahu kalau Daud sudah perang pembagian wilayah, Daud pasti pulang dengan kemenangan karena Tuhan menyertai. Semua musuh diserahkan Tuhan di bawah kaki Daud. Itu sebelum dia menjadi raja, dia masih di bawah pimpinan Saul menjadi seorang panglima. Nah, beberapa kali kesempatan juga dia sanggup mencabut nyawanya Saul, Raja Saul. Ada 2 kali Alkitab katakan. Ya. 2 kali dikatakan bahwa dia sebetulnya dengan mudah mencabut nyawa Raja Saul. Sekali waktu itu dia ada di pegunungan En-Gedi, padang gurun En-Gedi, mereka ada di gua. Orang-orangnya Daud ada 400-an orang-orang gagah perkasa itu ada di belakang gua itu. Nah, Saul datang dengan pasukan 3.000-nya untuk mencari Daud. Dia buang hajat hari itu. Orang-orangnya Daud sudah bilang, ini Tuhan nih, nyerahin musuh kamu ke tangan kita nih, habisin, potong. Daud nggak mau. Dia tahu ini berat. Kalau orang yang diurapi Tuhan dibunuh, dia cuma memotong punca jubahnya. Dikatakan Alkitab dia cuma memotong punca jubahnya. Dia tidak
tidak membunuh Saul. Nah, setelah dia keluar dari selesai buang hajat, Saul lalu mengatakan, dia pergi, dia berteriak, "Raja Saul!" Dia memperlihatkan bahwa punca jubahnya ada di tangan dia, Daud katakan. Lalu Saul mengerti bahwa itu adalah Daud dan dia tidak dibunuh. Dan memang dia ada permintaan kepada Daud bahwa kalaupun dia mati, jangan di keturunannya tidak boleh dibunuh. Dan itu ada suatu perjanjian. Dan yang kedua adalah dia terus masih dicari dalam satu perkemahan di padang gurun Zin. Di situ tempat tidurnya si Raja Saul ada satu tombak dan kendi. Daud dan Abisai, orang-orang gagah perkasanya itu masuk ke perkemahan itu dan semua memang dibuat tidur lelap oleh Tuhan dan Daud tidak memenggal kepalanya Saul. Dia hanya mengambil tombaknya dan kendinya. Itu artinya sudah 2 kali dia kasih karunia kepada Saul dan dia tidak menyentuhnya. Dia tidak mau membunuh Raja Saul, musuhnya. Nah, ini kisah Daud dengan kondisi yang sangat bahaya, bahwa jarak maut itu sangat-sangat dekat sekali dengan dia. Karena ultimatum Raja Saul ini di mana Daud berada, dia wajib diberitahukan kepada pusat, kepada pemerintahan. Kalau tidak, hukumannya adalah mati. Pernah lihat satu film, sekarang ada film karena kita udah nggak bisa nonton di bioskop, masih lockdown, 21 atau apapun. Jadi nontonnya ya itu iFlix atau Netflix ya. Ada satu pasukan, misal pasukan dari PBB, yang pasukan perdamaian dikirim ke mungkin negara yang sedang rusuh, negara yang sedang perang, Suriah, Iran, Irak atau apalah. Dikirim pasukan infanteri yang depan, terus sniper di situ juga ada juga. Ini kondisi seperti ini kan, kalau terjadi attack weapon atau terjadi peperangan di situ, itu benar-benar jaraknya tinggal sejengkal, tinggal 1 senti doang, itu peluru nyasar kemana-mana. Kondisi seperti itu ya seperti ini, cuma 1 langkah. Sebetulnya kan kita semua umat manusia, ya kan, dijejerkan dalam satu lembah. Nah, kita semua tuh berbaris, seluruh umat manusia, nggak Kristen, nggak agama kita bicara. Ini cuma 1 langkah doang, cek dengan maut. Nah, problemnya 1 langkah ini melangkah ke maut atau kekekalan. Kan begitu. Ilustrasi seperti ini kita semua jaraknya cuma 1 dengan maut. Ya kan? Langkahnya ini menuju ke dunia orang mati atau menuju Yerusalem baru. Ya kan? Kita semua dipaksa dengan kondisi seperti ini, umat manusia ini masuk dalam situasi hidup berdampingan dengan maut. Maut itu apa? Corona, COVID-19. Kita dipaksa hidup berdampingan. Mau keluar takutnya apa? Corona, kejangkit. Ya kan? Takut ketepak. Akhirnya nggak keluar. Sekali keluar kena. Udah nggak keluar, sekali keluar kena. Itu kan sial banget tuh. Kemarin lihat TV di mana ya? Channel apa saya lupa. Di Sulawesi Utara ya, gara-gara harga murah baju 35.000. Itu kayaknya nanti yo kasus tuh kali. Itu sampai berjubel orang masuk belanja only 35.000 semua baju. Wah, ramenya. Nah, yang problemnya prokesnya kagak dijaga. TV ditayangin besar-besar, ada yang nggak pakai masker. Jaraknya boro-boro ada distancing, nggak ada. Empat-empatan di situ. Wah, udah kacau ini.
Bisa klaster baru kita lihat begini, serem banget gitu. Mereka nggak takut, kitanya jiper ngelihatnya, ya kan? Nah dulu kalau pakai masker, kemanapun dianggap aneh. Pakai masker dulu sebelum ada corona, dianggap aneh. Padahal kita lagi pilek, batuk, flu, niatnya baik supaya nggak ngelularin orang kan? Kan gitu dulu, pakai masker. Nah sekarang lu kagak pakai masker, lu yang aneh. Boro-boro mau dikasih masuk, biar dikasih masuk, ya kan? Malah kalau nggak pakai masker, takut ketularan. Gayanya aja udah bikin orang, gimana? Kita nggak pakai masker nih, ya kan? Udah ditakutin, takut tularin, ya kan? Ingat, hidup kita sekarang ini cuma satu langkah nyawa kita dengan maut, cuma satu langkah. Jadi kalau masih hidup, diberikan kesempatan Tuhan, masih hidup nih. Jangan sombong. Gak usah tinggi hati. Juga jangan terlalu naif gitu loh. Ntar gue mati ya masuk surga. Ya kan? Padahal hidupnya masih berantakan. Dosa di mana-mana. Ya. Terus enak lagi jawabnya. Yang penting kan iman Pak, iman. Ya iman sih iman. Tapi kalau jadi batu sandungan buat orang lain. Kira-kira bisa lolos gak masuk surga? Enak aja, mimpi, kata gembala. Ya kan? Hidup berantakan jadi batu sandungan, terus mati berharap masuk surga, itu kan mimpi. Gitu kan? Nah sebetulnya ada 3 tindakan yang bisa membuat kita hanya jarak 1 langkah dengan maut ini, supaya kita tidak menjadi takut dan khawatir. Alias maut yang tidak mau kita tidak diundang itu. Ada 3 tindakan, ya kan? Poin pertama adalah beresin masalah hidup kita. Gitu. Oh ya, kita berpikiran sama apa enggak? Ini adalah kesempatan kita. Ini adalah kesempatan. Yang mungkin yang terakhir yang Tuhan kasih ke kita. Kesempatan terakhir yang Tuhan kasih ke kita. Saya nggak tahu kalian berpikiran sama enggak? Karena hari esok kita nggak tahu masih ada apa enggak gitu. Kita nggak tahu hari esok itu apa. Gitu. Nah masalah hidup, beresin masalah hidup kita ini apa? Pak saya tuh banyak masalah Pak. Ya saya tahu, semua orang banyak masalah. Cuman masalah yang terpenting adalah yaitu dosa. Semua menghadapi masalah. Tapi penting adalah dosanya yang harus diberesin gitu. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan demikian. Dua Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu kita menjadi Kristen sudah lama. Mungkin sudah melayani, mungkin juga sudah banyak karena kondisi sekarang ini kita harus di rumah, safety di rumah. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan kita tidak pernah mengubah hidup kita menjadi baru. Sebetulnya patokan poin yang paling penting adalah lahir baru di dalam kehidupan setiap umat yang menjadi Kristen ya. Karena kalau tidak ada kelahiran baru, mustahil dia bisa masuk ke dalam kerajaan baru. Ibarat kata orang, dia masih memakai bajunya yang lama ke dalam dunia rohani, tetap baju yang lama. Itu susah. Dia harus tanggalkan semua itu yang lamanya itu. Kalau ngomong menanggalkan baju lama kan berarti kita berbicara tentang dahulu hidupnya kita seperti apa, sekarang kita metanoia, bertobat sungguh-sungguh 180 derajat menghadap kepada kebenaran. Kasih karunia Tuhan itu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan. Harus meninggalkan yang lama ini, itu nggak boleh dibawa. Dan Paulus katakan itu adalah sampah. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Saya percaya kalau kita tidak mau menanggalkan kehidupan lama kita, cara hidup kita, bahasa dan tutur kata kita, atau perilaku dan karakternya kita, itu sulit sekali untuk masuk dalam kerajaan sesungguhnya milik Tuhan itu. Terus ditanggalkan. Susah Pak, susah. Perlu proses, tidak mudah. Kalau ngomong ini kan tentang pengalaman hidup masing-masing. Kita semua mempunyai pengalaman hidup yang sangat kelam. Saya yakin semua lahir mempunyai kehidupan yang ada sisi kelamnya. Tidak mungkin dia berjalan putih. Semua. Karena kita adalah manusia-manusia berdosa, berarti kita ada sisi kelamnya. Nah, sisi kelamnya ini bukan menjadi beban, tapi menjadikan tolak ukur kita untuk maju menuju yang lebih terang. Ya, sisi kelamnya itu pengalaman kita, masa lalu kita, banyak yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan tanpa peduli Tuhan. Nah, ini kasih karunia yang Tuhan masih berikan, kairosnya Tuhan masih ada. Waktunya Tuhan masih ada terhadap kita. Ya kan? Nah, kita bisa memberikan hal-hal ini untuk menjadi lebih baik, merubah hidup kita menjadi apa? Bukan lagi yang Alkitab katakan kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Karena kenapa? Terang menerangi komunitas yang gelap. Terang tetap akan menerangi lokasi daerah yang gelap. Nah, garam adalah memberikan rasa kepada orang di sekitar kita bahwa ini loh hidupku seperti Kristus. Orang tidak perlu berkata-kata, dia cuma melihat. Kita hebat mempromosikan, saya tuh sudah bertobat, saya tidak melakukan ini, tapi hidupnya masih sama yang lama. Nggak bisa. Tapi orang cuma melihat, you nggak perlu ngomong, orang sudah bisa lihat, you sudah benar. Gitu. Nah, beresin masalah hidup kita ya salah satunya misalnya, ya kalau yang bisnis, yang usaha, pakai cara-cara kotor, mbok ya dirubah pelan-pelan gitu kan. Yang di situ ada tilep-tilep, ada tipu-tipu dikit, kurangin spek, kurangin ukuran dulunya gitu kan. Nah, untuk kondisi sekarang ini karena jarak kita dengan maut sudah makin dekat katanya. Cuman satu langkah jarak kita dengan maut, beresin hidup kita ini, usaha kita yang tidak benar, pelan-pelan lah, tolonglah dirubah menjadi benar gitu. Karena timbangannya Tuhan cuma satu, adil, neracanya tuh balance gitu. Nah, yang kerja di tempat yang salah misalnya, dapat tempat posisi yang salah, ini kan coba minta Tuhan arahkan, berdoa lebih kenceng lagi. Misalnya posisi kerja nih, dia sebagai umat Kristen kita tahu bahwa kata Paulus nggak kerja nggak boleh makan. Sekalinya kerja harus menafkahi keluarga, tapi lokasi kerjanya tidak menyenangkan. Satu sisi dia dekat dengan Tuhan, tapi problemnya mendapatkan bos yang non Kristen atau tidak ataupun dia Kristen juga, tapi pemahamannya berbeda dan tidak begitu mengutamakan jadi dilema jadinya. Ya itu memang perlu doa khusus, puasa, misalnya lebih kenceng lagi minta sama Tuhan pindahkan ke tempat kerja yang selaras seiman gitu. Misalnya kalau orang saya ngambil contoh misalnya bos sudah perintahkan begini, karena kita tahu ini gimana ya dijalaninnya gua salah, kagak dijalanin gua dipecat. Ini banyak diketemukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Satu sisi harus berpegang pada firman, rusak pekerjaan kita atau usaha kita atau ini. Nah ini kembalikan kepada porsi masing-masing. Kita kerja di situ, menjalankan amanat bos, sejahtera, damaikah? Gitu loh. Enggak damai, tiap kali enggak damai merasa berdosa. Minta Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberikan usaha atau pekerjaan yang baru, yang dimana kalau kita melakukannya itu penuh dengan sukacita. Tidak terbeban dengan dosa dan kesalahan gitu. Ini kan dilema yang sering diketemukan pada orang-orang yang Kristen kita seperti ini untuk benar-benar menjalankan pekerjaan sesuai firman Tuhan. Nah yang studi, yang pelayanan mungkin juga harus dirubah persepsi dan mindsetnya sehingga berfokusnya hanya kepada kemuliaan Tuhan Yesus.
Jangan jadikan ajang mimbar Tuhan untuk cari nama atau mencari nilai di mata manusia. Tuhan tahu isi hati kita pada saat berada di mimbar ini. Cari nama, cari PK, atau cari apa? Tuhan tahu. Jangan jadikan itu, persepsinya harus dirubah. Ini masa-masanya, makanya banyak para hamba Tuhan tumbang karena hal ini. Karena belum selesai dengan khotbah yang beberapa minggu lalu dengan mamon. Tuhannya orang-orang yang mencari harta kekayaan itu. Nah, yang masih bermain di dunia maya, nonton film yang tidak bagus. Kemarin ada topik nonton film bokep, nonton film blue, masih terikat dengan onani masturbasi. Itu mulai ditinggalkan. Bahaya itu. Itu ada roh keterikatan. Ada roh yang mengikat. Itu bahaya sekali itu. Itu memang perlu puasa dan Roh Kudus yang menjamah sungguh-sungguh baru bisa ditinggalkan. Banyak yang mencoba meninggalkan hal-hal seperti itu di dunia maya ini. Mereka justru mendapatkan kenikmatan di dunia yang bukan seharusnya. Ini bukan porsi buat anak muda saja, tapi ini untuk keluarga. Mereka lebih have fun pada kondisi melihat digital elektrik itu daripada istri sendiri, suami sendiri. Dan yang lebih hebatnya lagi, kalau dia memiliki uang dan tidak masalah, dia bisa mengakses dengan wanita-wanita di luar sana, di luar negeri sana, dengan sistem online, dengan pembayaran kartu kredit, itu bisa dilakukan. Dan si wanitanya, memberikan penglihatan full, dan mereka bisa berdialog. Itu yang lebih sadisnya lagi, ya. Nah, poin yang kedua adalah membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Itu poin yang kedua. Tidak mungkin bisa masuk ke kerajaan surga, tidak mungkin bisa masuk ke Yerusalem baru kalau tidak membangun hubungannya, linknya dengan surga. Tidak mungkin. Omong kosong. Kalau di dunia ini saja tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, terus mati berharap masuknya ke kerajaan surga, dunianya Tuhan, itu kan tidak mungkin gitu. Nah, membangun kembali hubungan dengan Tuhan itu harus terjadi ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Nah, problemnya banyak umat dari Kristen kita semua enggan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, di Yohanes 8 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang yang berbuat dosa menjadi hamba dosa. Orang yang berbuat kebenaran menjadi hamba Tuhan. Kan gitu. Nah, Tuhan adalah kuriosnya, kita adalah dulosnya. Kita adalah hambanya dan Tuhan adalah tuannya. Yang harus kita katakan seperti ini. Nah, tidak mudah memang kalau ada orang yang gengsi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Akhirnya sampai akhir hidupnya dia tidak mengatakan dosanya kepada Tuhan. Ingat, tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Problemnya pada kita mau tidak mau membuka hati ini untuk Tuhan ubahkan. Itu problemnya. Ingat, nggak ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Selagi nafas masih ada, Tuhan sanggup mengampuni. Gitu. Nah, Tuhan bisa mengampuni, problemnya kita bisa nggak buka hati untuk Tuhan ubahkan. Nah, banyak yang tidak bisa. Ya kan? Nah, yang terus mendekatkan diri dengan saudara seiman, itu yang harus kita lakukan supaya kita saling menguatkan.
Nah ini dalam kondisi seperti ini, karena tidak bisa bertatap muka, kita makanya adakan Zoom, komsel, ya kan, berdoa, membangun menara doa bersama-sama. Nah, ini komunitas-komunitas harus kita jaga, dibangun untuk saling menguatkan. Karena cuma satu langkah jarak kita dengan maut. Kalau nggak melakukan seperti ini ya susah kita, ya kan? Bangun mesbah keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Yang belum berkeluarga gimana Pak? Bangun komunitas dengan yang sehat, dialog yang sehat-sehat tentang firman atau apa. Karena nggak bisa ketemu muka ya by Zoom, ya kan? Ketemu di internet, ya ceritakan tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dialog itu dipublish di YouTube, orang bisa lihat. Nah ini yang harus kita kerjakan. Membangun mesbah keluarga. Saya pun sampai hari ini masih membangun mesbah keluarga. Tapi saya tidak kaku atau monoton dalam membangunnya. Dulu sebelum lockdown, sebelum terjadi ada masalah pandemi ini, kita memang baca setiap hari per pasal. Gantian. Kami berempat ganti-gantian. Jadi membaca sehari 3 pasal ganti-gantian. Ketemu dalam satu kamar kita membaca bersama-sama. Nah kondisi sekarang ini agak susah waktu mengaturnya karena sisi lain kita kuliahnya juga udah harus online, ada kuliah, ada ini, jadi dibikin lagi. Sekarang pakai audio, pakai dengar, gitu. Nah kondisinya bisa dimanapun kita buat, bisa di jalan, di mana, di mobil kita buat audio, per 3 pasal juga bertiga mendengarnya gitu. Kan begini, masanya kan gini, hubungan dengan Tuhan ini, Tuhan tuh waktunya 24 jam dia. Tuhan ada waktu. Dia full, setiap hari ada waktu. Masanya kita yang gak ada waktu. Kan gitu. Gak bisa mesbah keluarga, bangun mesbah keluarga, atau saat teduh kan karena kenapa? Gak ada waktu, kecapean. Tuhan waktunya ada. Manusianya yang gak ada waktu. Yang sering terjadi, katanya gue udah capek, pulang kerja gak bisa gini-gini. Alasannya banyak. Nah itu. Jadi saya menganggap saya kalau membangun hubungan dengan Tuhan, saya gak mau bikin kaku dan monoton seperti itu. Buatlah simple, fleksibel. Ya kan, Tuhan menunggu kok. Dengan kondisi kita, anaknya datang kepada dia, berbicara kepada dia, mengeluh kesah kepada dia, itu yang dia suka. Daripada tidak datang-datang, kayak Bang Tohib, kapan pulangnya gitu. Itu problemnya. Ya, poin yang pertama adalah tadi bereskan hidup kita, dan yang kedua adalah membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Nah yang ketiga yang tidak kalah penting, poin yang ketiga ini benar-benar sangat penting sekali. Poin yang 3 adalah rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Pak, ini kayaknya moto prokes kita, Pak. Protokol kesehatan. Loh, benar. Poin yang ketiga adalah benar-benar sangat penting, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Corona ini nggak kelihatan, ya kan? Secara kasat mata kita nggak bisa lihat, ya kan? Itu bukan porsi kita melawan dia, bukan porsinya kita melawan dia untuk apalagi bertahan. Yang bisa usir dia waktu kita di luar, waktu kita ke mall, ke pasar, atau bertemu dengan klien, atau rekreasi atau apapun, itu bukan kita yang usir, ya cuma Roh Allah, Roh Kudus yang secara Tuhan tempatkan di dalam diri kita memproteksi langkah kaki kita. Ya cuma kita nggak bisa lihat, kita tidak bisa lihat karena corona pun kita nggak bisa lihat. Nah yang bisa lawan dia, yang meluputkan kita cuma Roh Kudus atau Roh Tuhan. Ya. Nah ini yang saya ingin sampaikan bahwa 3 poin yang sudah saya sampaikan bahwa
satu, bereskan hidup masalah kita, dosa-dosa kita. Dan yang kedua adalah membangun hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Kalau dulu tidak dibangun dengan baik. Nah, poin ketiga adalah rajin cuci tangan, ya kan? Pakai masker dan jaga jarak. Nah, ingat kematian itu pasti, Bapak Ibu. Kematian itu pasti bagi kita semua. Hanya saja kita tidak mau mati konyol gitu. Sudah rajin ibadah, pelayanan, dan sudah pikul salib juga katanya. Tapi ujung-ujungnya berakhir di dunia orang mati. Sheol. Dunia orang mati Sheol atau Hades. Ya kan? 3 langkah yang tadi saya sebutkan, kerjakan itu dan sungguh. Dan tindakan yang harus kita ambil itu. Dan jika Tuhan izinkan, kita dipanggil dalam kehendaknya dengan kasus COVID-19, padahal sudah melakukan 3 hal tersebut, kan? Tetap kena COVID, dipanggil Tuhan karena COVID, padahal sudah melakukan 3 hal tersebut yang saya sampaikan, maka hanya 1 langkah dengan maut itu akan berubah menjadi persepsinya hanya 1 langkah dengan Bapa di sorga. Jadi dibalik, bukan dengan maut. Hanya 1 langkah jarak kita dengan Bapa di sorga. Karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan kita kembali kepada Tuhan yang sudah mengajarkan. Semoga dipahami, semoga dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Bapak mengucap syukur di hari ini kami sudah diberikan pemahaman Tuhan bahwa hidup kami semua tinggal 1 langkah saja dengan maut. Tapi apakah yang harus kami kerjakan sebagai umat Kristen, sebagai anakmu di dunia ini dengan problem yang sama, kondisi yang sama. Kami harus melakukan apa yang Tuhan inginkan kerjakan, bahwa bereskan masalah dosa kami dengan Engkau. Bangun kembali hubungan yang baik dengan Engkau. Dan menjaga protokol kesehatan dari pemerintah maupun medis itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Biarlah firman di pagi hari ini, yang jika kami sudah kerjakan dengan baik dan sempurna, dan juga kami harus melewati masa sulit ini, kalaupun terjadi, Tuhan izinkan, kami percaya kami bukan 1 langkah dengan maut, tapi kami 1 langkah dengan Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman di pagi hari ini. Kami ingin ucap syukur. Kami memahami dan sungguh bahwa hidup ini sangat singkat. Mau saya katakan 70-80 tahun hidup manusia. Dan seperti uap kita akan hilang lenyap begitu saja. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini firman yang disampaikan biarlah terus hidup dan menjadi aplikasi di dalam kehidupan kami semua. Dan kami terus membawa makna sesungguhnya firman kehidupan sejati ini bersama-sama dengan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang sudah siap roti dan anggurnya, kita akan angkat bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Mengapa harus roti? Mengapa harus anggur? Roti yang sebentar akan kita imani itu adalah tubuh Tuhan. Semua yang tidak masuk dalam sakramen kekudusan kesakralannya Tuhan tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Jadi orang-orang kudus, pengikut-pengikut Tuhan harus makan roti. Harus minum anggur. Yang akan kita imani menjadi tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Roti adalah tubuh kemuliaan. Dan anggur adalah nyawa keselamatan. Hidup. Kita angkat roti ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Yang memberi kami kesembuhan atas segala sakit penyakit. Vonis dokter, kelemahan tubuh, virus, bakteri, termasuk COVID-19.
Kami percaya dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat sempurna. Kami beriman, kami sudah diciptakan kembali serupa segambar seperti Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita angkat anggur yang akan kita imani menjadi darah Tuhan kita. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru. Darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah dari atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya, kami sudah dilepaskan dari kutuk dosa, kutuk kejadian 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur. Kami beriman, kami sudah dilepaskan dari segala sakit penyakit dan kutuk penderitaan. Kami sudah diciptakan kembali. Serupa, segambar, seperti Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan syukur. Betapa mulianya Tuhan, betapa mengasihinya Tuhan. Memberikan tubuh dan nyawanya untuk kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Tubuhmu sudah kau ciptakan. Pulihkan aku Tuhan. Sembuhkan aku. Darahmu sudah kau curahkan. Sucikan aku Tuhan. Hapus dosaku. Darahmu sempurnakan aku. Kita tundukkan kepala, kita doa syafaat. Tuhan terima kasih. Kami sudah mengakhiri sesi ini dengan baik dan lancar. Tuhan, kami sepakat hati dan iman kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Di mana tidak henti-hentinya pemerintah beserta jajarannya terus berusaha memutus rantai COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka imun yang ekstra. Berikan mereka hikmat marifat yang Tuhan taruh kepada mereka. Juga kondisi di mana rakyat Indonesia diberikan pemahaman sungguh-sungguh untuk menjaga prokes, protokol kesehatan ini. Tidak mengabaikan, tidak ngeyel, tidak seperti orang yang tidak takut mati. Tuhan, Kau berikan hadirat-Mu, kekuatan-Mu untuk pemerintah dan bangsa kami. Biarlah kasus COVID-19 ini cepat berlalu dari Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Dimanapun lokasinya Tuhan. Berdoa juga kami untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Nusantara ini Tuhan. Berkati kondisi mereka yang semakin layu, semakin down. Karena tidak bisa beribadah secara tatap muka atau offline. Tuhan bantu mereka mempunyai kebutuhan. Kami tahu Tuhan mempunyai berkat di mana-mana. Berikan mereka pemikiran persepsi yang lebih baru untuk move on atau beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Banyak
Dan banyak sekali mereka yang terkapar dengan kondisi yang tidak seperti dulu lagi. Kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Jika tidak berharap kekuatan darimu, dari Engkau ya Tuhan Yesus, kami semua runtuh, roboh. Tapi kekuatan-Mu lah yang terus melibatkan hati nurani kami terus, dan kami berpegang sungguh, berpengharapan kepada Engkau, sehingga kami kuat sampai pada hari ini. Mengucap syukur kami masih dipagari oleh Roh-Mu, sehingga kami diluputkan dari COVID-19 ini. Di mana kami melangkah, kami dijaga oleh malaikat. Berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami doa terus berusaha membuat sesuatu yang baru untuk menjangkau jiwa-jiwa, memperkuat rohani mereka, menjaga supaya mereka tetap teguh di dalam kasih karunia-Mu. Berkati apapun yang kami kerjakan, yang kami tabur, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bukan nama baik yang kami cari di mata dunia, tapi kami ingin menjadi dulosnya Tuhan, hambanya Tuhan, dengan baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, yang sudah memberi, mengembalikan perpuluhan, yang sudah memberikan persembahan khusus melalui barcode-barcode khusus, melalui elektronik. Kami percaya Tuhan, dimanapun tangan itu memberi, Engkau tahu isi hati mereka di dalam memberikan yang sukacita, yang damai sejahtera. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga kudus-Mu, berkati para anak-anak-Mu. Kami ucap syukur Bapa. Engkau tahu bahwa yang terbaik adalah yang berasal dari Engkau, dan kami hanya menjalankan apa yang patut kami jalankan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini semua anak-Mu yang sudah mendengar firman pagi hari ini diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Seperti Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah. Dijadikan yang engkau naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang engkau kerjakan, engkau usahakan, Tuhan mampukan berhasil. Diberkatilah lumbung usahamu, studi pekerjaanmu, pelayananmu, keluar masuk keuanganmu, kesehatanmu. Ulanglah, maka terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta yang tulus dan murni dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang mesra intim dengan Roh Kudus selalu menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita. Yang diberkati, katakan dengan iman, amin.